saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Seperti biasa Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Jangan berganjak dari screen Anda. Sila bersama saya sehingga selesai. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita sebagai dasar perkongsian pada kali ini, yaitu terdapat di dalam kitab Hosea pasal 4, ayat pertama sehingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya, agak panjang. Tetapi kalau kita membaca singkat saja, kita tidak akan bisa mengerti dengan jelas jalan cerita teks ini. Jadi kita akan membaca dari ayat pertama sehingga ayat yang ke-19. Sila membaca bersama dengan saya. Garis besar di atas menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Hosea 4 ayat pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa kerana tidak mengenal Allah, kerana engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan kerana engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia kerana tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka.
seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persekepatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persendalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema. Tema kita ialah apabila Allah membiarkan bersendirian. Tema kita apabila Allah membiarkan bersendirian. Dalam teks pembacaan tadi kita melihat ayat pertama memberitahu kita bahwa Allah membawa bangsa Israel itu termasuk imamnya dan nabinya, ya. Allah membawa bangsa Israel, para imam dan para nabinya untuk berpekara. Seolah-olah Allah membawa mereka di meja pengadilan. Allah membawa mereka di meja pengadilan dan menyenaraikan segala kesalahan yang mereka lakukan. Dan dalam teks tadi kita dapat juga melihat bahwa Allah membiarkan bangsa Israel ini jatuh di dalam dosa mereka, di dalam kesalahan mereka, dan mereka ditimpakan dengan hukuman. Hukuman itu berdasarkan akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan. Dan kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah membiarkan mereka bersendirian. Dan pada saat ini kita akan mempelajari apakah akibat-akibatnya apabila Allah membiarkan kita bersendirian menghadapi hidup di dunia ini. Dan apakah sebabnya? Ya, bagaimana boleh Allah membiarkan kita bersendirian dalam dunia ini menghadapi segala masalah, persoalan, kegalauan yang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita lihat, kita pelajari teks ini. Kita belajar daripada bangsa Israel beserta imam dan para nabinya. Apakah sebabnya? Ya, Allah meninggalkan bangsa Israel dan para imamnya serta para nabinya bersendirian. Ya, pertama, ya, kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, Hosea 4 ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Perhatikan, ya. Apakah perkara itu? Apakah perkara yang menyebabkan Allah meninggalkan bangsa Israel ini bersendirian? Allah membiarkan mereka dengan kesalahan mereka, dengan kejatuhan yang menimpa mereka. Pertama, sebab tidak ada kesetiaan. Dalam bangsa Israel itu, para imamnya dan juga para nabinya sudah tidak ada kesetiaan. Baik kesetiaan dengan Allah, kalau dengan Allah mereka tidak boleh setia, apatah lagi sesama mereka manusia. Yang kedua, dan tidak ada kasih. Mereka sudah tidak lagi mengasihi Allah. Kalau Allah mereka tidak kasihi, apalagi sesama mereka manusia, mereka juga pasti tidak mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga mengapa Allah membiarkan bangsa Israel ini bersendirian, yaitu dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri itu. Pengenalan akan Allah, dia memberi maksud yang sangat luas dan dalam teks ini, ayat ini. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak didikan Tuhan yang sudah diajarkan, diperturunkan kepada mereka secara turun-temurun. Bukan karena itu diperturunkan secara turun, tapi sebenarnya mereka tahu kebenaran. Mereka tahu bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah betul ajaran firman Tuhan itu, didikan Tuhan itu. Bahwa mereka tahu bahwa Allah itulah yang hidup, Allah yang benar. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Dengan kata yang lain, mereka murtad, ya, yaitu menolak pengenalan akan Allah. Dengan kata yang lain, mereka murtad. Pertama, mereka tidak lagi
dikatakan di sini bahwa mereka tidak lagi setia. Tidak ada lagi kesetiaan dalam bangsa Israel itu, dan tidak ada kasih lagi di dalam mereka, dan mereka meninggalkan Allah. Mereka menolak mengenal Allah yang benar. Sungguh pun mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka melanggar pelanggaran itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Dan itu dipanggil murtad. Saudara yang terkasih, ini sangat mengecewakan Tuhan. Dalam ayat ini, ia menggambarkan bahwa mereka bangsa yang berzina. Suatu gambaran seorang pasangan dan antara suami istri, salah satu pasangannya yang telah menduakan pasangan itu. Itu suatu gambaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi saudara yang terkasih, oleh karena bangsa ini meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan dengan penuh kesadaran. Maksudnya Tuhan bukan tidak melakukan sesuatu. Tuhan telah melakukan banyak perkara bersama mereka, di dalam mereka, bersama mereka, memperlihatkan kepada mereka, dan mereka penuh kesadaran bahwa Tuhan itulah Tuhan yang benar. Tetapi mereka meninggalkan Allah ya, demi kepentingan, demi kepuasan, hasrat, keinginan duniawi, daging manusia ini. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah membiarkan mereka di dalam kejatuhan mereka, di dalam kemalangan mereka itu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Akibat daripada ketidaksetiaan ini, dan akibat daripada tiadanya kasih, akibat daripada tidak mengenal Allah, mereka mengalami kemerosotan hidup, kemerosotan moral. Ya. Moral mereka jatuh, akhlak mereka jatuh. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, ya, kesan daripada mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Dan kesan daripada mereka menolak mengenal Tuhan itu, mereka mengikut kepercayaan dan ajaran yang lain untuk memenuhi keinginan hasrat hati mereka, yaitu kita lihat dalam ayat yang kedua. Yaitu dikatakan di sini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Yang ada kebencian, kematian, ya, itu yang ada. Kepentingan diri semata-mata, sanggup melakukan apa saja. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel, para imamnya dan para nabinya. Di sini ya, saya ingin tekankan, disebut para imam dan para nabi. Berarti mereka masih melakukan upacara keagamaan itu. Namun di dalam mereka melakukan upacara itu, mereka mencampur adukkan, bahkan ya mereka lebih mentaati kepada kepercayaan yang lain. Dan Tuhan tidak berkompromi pada dosa. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan membiarkan bangsa Israel ini. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan meninggalkan bangsa Israel ini bersendirian. Mereka seolah-olah diserahkan kepada kejatuhan. Mereka seolah-olah diserahkan kepada kemalangan ya, dalam hidup mereka. Sebab itu, setelah mereka meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, dan Tuhan membiarkan mereka, ya, akhlak mereka punya moral merosot, semakin teruk, gaya hidup yang rusak. Saudara, di mana-mana ada akhlak yang rusak, moral yang rusak, pasti ada banyak kerusakan yang terjadi. Dan apabila ada banyak kerusakan yang terjadi, pasti ada banyak kerugian yang terjadi. Baik kerugian secara persendirian, kerugian dalam sebuah keluarga, maupun di dalam sebuah negara. Pasti akan terjadi apabila sebuah tempat itu, atau apabila seseorang itu akhlaknya rusak. Ya. Pasti kehidupannya juga mengalami kerusakan. Kerusakan sudah semestinya mendatangkan kerugian.
Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel ini. Ya, bangsa Israel ini mengalami bukan saja kerusakan gaya hidup yang sehat, tetapi mereka juga mengalami kemunduran ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab itu negeri ini akan berkabut dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Bayangkan, berkat yang alami sekalipun, berkat alami yang semula jadi sekalipun lenyap dari mereka. Dan seterusnya, mereka kehilangan berkat. Ya, mereka kehilangan berkat. Berkat alami itu pun hilang, lenyap daripada mereka. Seterusnya kita lihat apakah kesan yang terjadi akibat daripada mereka menolak mengenal Tuhan, akibat daripada mereka meninggal Tuhan, dengan kata lain murtad. Dikatakan di sini, kita lihat di dalam ayat yang ke-10, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Tidak ada kepuasan di dalam hidup mereka. Sungguh pun mereka makan, tapi mereka tak akan pernah kenyang. Dan juga mereka tidak akan punya keturunan yang banyak, dan tidak punya keturunan yang berkualiti. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-11, ya, bukan sahaja mereka kehilangan berkat alami, alam itu, ya, tetapi mereka juga tidak akan pernah merasa puas. Sungguh pun memang ada itu berkat, dan juga mereka kehilangan hikmat, kebijaksanaan itu tidak ada dalam akal dan pikiran mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Karena gaya hidup mereka sudah rusak, ya. Gaya hidup mereka rusak. Jadi mereka kehilangan daya pikir. Mereka sudah tidak berhikmat. Mereka sudah tidak bijaksana. Dan mereka akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup mereka. Karena Tuhan meninggalkan mereka. Karena kasih Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka ditinggalkan bersendirian. Sebab apa? Karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak ingin diduakan. Ya, sementara kita percaya menyembah Dia, menjalankan upacara kita seperti biasa, keagamaan kita di gereja, sementara itu kita juga percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain dan mengamalkan gaya hidup yang tidak sehat, yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam ayat ini juga memberitahu kita, ya, bukan saja teks ini memberitahu kita untuk belajar tentang akan bangsa Israel ini, akibatnya mereka meninggalkan Tuhan. Juga Tuhan memberitahu, mengajar di sini supaya kita tidak mencontohi, supaya kita tidak meniru bangsa Israel ini. Seperti dikatakan oleh Tuhan tentang Yehuda, kita lihat dalam ayat yang ke-15, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Ya, janganlah juga Yehuda meniru, mencontohi apa yang dilakukan oleh Israel. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan melihat, oh, orang pun boleh juga tuh begitu, ya. Orang Kristen sana boleh juga begitu gitu. Orang pun memimpin tapi boleh juga begitu. Kalau begitu kita pun boleh. Kalau firman Tuhan sudah jelas menegur kita, memberitahu itu tidak boleh, tidak boleh. Walaupun ada gereja besar, gereja hebat, mereka berpengaruh, terkenal, ya, sungguh pun mereka terkenal, berpengaruh. Tetapi kalau kita tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, bertentangan dengan firman Tuhan, jangan contohi. Kita cuma tinggal cukup ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sangat senang. Yang boleh dibuat, kita buat. Yang tidak boleh dibuat,
Jangan sekali-kali buat. Saudara dan saudari, dapatkah saudara membayangkan kehidupan saudara seandainya Tuhan meninggalkan kita bersendirian menghadapi hidup kita di dunia ini? Bagaimana? Kita tidak punya kemampuan, kekuatan ya untuk mengharungi segala arus masalah persoalan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita memerlukan Tuhan untuk memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar selama kita hidup di dunia ini. Sudah semestinya menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu di kehidupan kita pada masa akan datang. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mempelajari sesuatu dalam teks pembacaan tadi dan renungan kita pada hari ini, yaitu jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali murtad, terutama kita yang sudah mengenal kebenaran, kita yang sudah tahu kebenaran. Pilihlah Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita setiap kali harus membuat pilihan. Dan pilihan itu sangat memberi godaan yang sangat hebat, luar biasa sekali. Namun apapun itu, saudara dan saudari, marilah kita memilih untuk mentaati Tuhan. Jangan memilih untuk meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang sangat sadar. Ya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Karena jangan sampai Tuhan meninggalkan kita bersendirian. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita bergelumang dengan dosa kita. Dan siapakah yang sanggup menghadapi hidup tanpa Tuhan? Hidup kita kosong, tidak berarti tanpa Tuhan, saudara. Oleh itu, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk tetap setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Dia dalam kehidupan kita, dan mari kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-harian, supaya kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh untuk menghadapi dan melalui kehidupan kita. Selama kita untuk menghadapi dan melalui kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Oleh itu demikianlah perkongsian renungan firman Tuhan pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.